Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aklisa Nova Alfianti, nomor induk mahasiswa T2019-4081. Di sini saya akan menjelaskan konsep suhu, kalor, dan pemuaian. Yang pertama, konsep suhu dan pengukuran suhu. Pengertian suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer untuk mengukur suhu dengan valid. Pengukuran suhu. Termometer adalah alat pengukuran suhu benda. Pembuatan termometer berdasarkan sifat-sifat termometrik benda. Pada umumnya, jika suatu benda suhunya berubah, maka akan tampak perubahannya. Yang pertama, panjang luas dan volume yang terjadi pada zat cair. Yang kedua, warnanya yang terjadi pada zat padat. Yang ketiga, tekanannya yang terjadi pada zat gas. Yang kedua, konsep pemuaian benda. Pengertian pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena kenaikan suhu zat. Ketika sebuah bahan mengalami pemanasan, volumenya selalu meningkat dan setiap dimensi meningkatnya bersamaan. Pada tingkat mikroskopis dapat menentukan ketepatan hubungan antara hubungan panjang pada objek dengan perubahan suhu, penambahan pada ukuran, dan dapat dipahami pada istilah peningkatan energi kinetik akibat setiap molekul bertuburkan sangat kuat dengan molekul di sebelahnya. Molekul akan mendorong satu sama lain sampai terpisah dan mengembangkan bahan. Pengertian pemuaian ialah bertambahnya suatu ukuran benda diakibatkan adanya kenaikan suhu zat tersebut. Pemuaian tersebut dapat terjadi pada zat-zat yang padat, cair, dan juga gas. Besarnya pemuaian zat tersebut sangat tergantung pada ukuran benda pertamanya, kenaikan suhu, dan juga jenis zat. Efek pemuaian zat tersebut sangat bermanfaat di dalam suatu pengembangan berbagai teknologi. Macam dan jenis pemuaian. Pemuaian terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda. Contohnya seperti bingkai jendela, rel kereta api, dan kabel listrik. Yang kedua, pemuaian zat cair. Pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Yang ketiga, pemuaian zat gas. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambahan dan akan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti, nomor induk mahasiswa T2019-4085. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan sedikit menjelaskan tentang konsep perubahan wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh asam atau dapat disebut senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Semisal air untuk menjadi padat harus mencapai titik bekunya, dan air menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat zat cair, padat, dan gas. 1. Sifat partikel zat padat. A. Bentuk dan volumenya tetap, tidak bergantung pada tempatnya. B. Susunan partikelnya teratur. C. Jarak antar partikel berdekatan. D. Gaya tarik antar partikel sangat kuat. E. Gerak partikel tidak bebas. 2. Sifat partikel zat cair. A. Bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap.
B. Susunan partikelnya tidak teratur. C. Jarak antar partikel agak berjauhan. D. Gaya tarik antar partikel lemah. E. Gerak partikel bebas tetapi masih dalam ikatan kelompoknya. Yang ketiga, sifat partikel gas. A. Bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan tempatnya. B. Susunan partikelnya sangat tidak teratur. C. Jarak antar partikel sangat berjauhan. D. Gaya tarik antar partikel sangat lemah. E. Gerak partikel sangat bebas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai perubahan wujud zat. A. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan benda cair menjadi gas. Terdapat cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yaitu memanaskan, memperluas permukaan, meniup udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-lama akan habis. B. Membeku. Membeku ialah peristiwa perubahan zat cair menjadi zat padat karena adanya pendinginan. Es adalah bentuk atau wujud dari air dalam bentuk padat. Air dapat membeku apabila mengalami penurunan suhu yang sangat dingin. Contoh, lilin cair yang didinginkan akan membeku. C. Mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Hal ini karena adanya kenaikan suhu atau panas. Contohnya, perubahan zat padat menjadi zat cair yaitu pada es batu yang berubah menjadi cair atau lilin yang dipanaskan. D. Mengembun. Mengembun adalah suatu peristiwa perubahan benda gas menjadi air yang merupakan kebalikan dari menguap. Contohnya, mengembun yang lain adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. E. Mengkristal. Mengkristal dalam peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat ataupun sebaliknya. Untuk membedakannya, kita bisa menggunakan istilah melenyap atau mengkristal. Melenyap adalah peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya adalah kapur barus atau pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. F. Menyublin. Menyublin merupakan suatu peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Contohnya, menyublin yaitu pada kapur barus yang disimpan di almari. Pakaian lama-lama akan habis karena adanya peristiwa menyublin tersebut. Keempat, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab perubahan sifat benda. Perubahan tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan zat adalah sebagai berikut. A. Pemanasan. Pemanasan pada benda padat dapat mempengaruhi wujud benda menjadi cair. Contohnya, lilin yang dipanaskan akan berubah menjadi cair. Contoh lain adalah air yang dipanaskan akan menjadi uap air. B. Pembakaran. Pembakaran suatu benda akan menyebabkan perubahan pada benda. Kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Sebelum dibakar, sifat kertas adalah berwarna putih, dapat menyerap tinta dan tidak rapuh. Namun, setelah peristiwa dibakar, kertas berubah menjadi abu yang berwarna hitam, bersifat rapuh dan tidak dapat menyerap air atau tinta. C. Peletakan di udara terbuka. Minyak kayu putih yang terletak di udara terbuka akan menguap karena berubah menjadi gas. Es batu yang diletakkan di tempat terbuka akan mencair dan ketan yang dibiarkan di udara
terbuka akan berubah warna dan akan cepat busuk juga. D. Pendinginan. Benda yang bersifat cair akan berubah menjadi padat dan keras jika didinginkan. Air merupakan zat cair dan es merupakan benda padat. E. Penambahan air. Percampuran air pada suatu bahan akan menyebabkan perubahan suhu. Semen dicampur air, suhu akan meningkat sehingga dari serbuk menjadi padat. Kelima, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam perubahan wujud benda. A. Perubahan fisika. Perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Contoh perubahan fisika yaitu percampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. B. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau baru. Dari zat yang semula dinamakan perubahan kimia dinamakan juga dengan reaksi kimia. Contohnya, perubahan kimia adalah pembakaran kayu. Jika kayu dibakar, akan menghasilkan arang kayu. Jika dibandingkan antara kayu dan arang kayu, keduanya memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Karena itu, pembakaran kayu merupakan sifat fisika tetapi tergolong perubahan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Faradina Rasidamuri, NIM T2019-4104, akan menjelaskan materi tentang konsep perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas adalah proses berpindahnya energi panas karena adanya perbedaan temperatur. Proses perpindahan panas akan terus berlangsung sampai ada keseimbangan temperatur yang terjadi pada kedua media tersebut. Perpindahan panas terjadi dengan cara yang pertama, perpindahan panas secara konduksi. Konduksi ialah perpindahan panas yang terjadi pada suatu media padat yang diam. Konsep yang ada pada konduksi ialah perpindahan energi partikel yang lebih energetik menuju partikel yang kurang energetik. Contohnya, memanaskan sendok logam di atas api, menyetrika pakaian menggunakan listrik, memanaskan mentega. Yang kedua, perpindahan panas secara konveksi. Konveksi ialah perpindahan panas yang terjadi di suatu permukaan media padat yang diam menuju permukaan yang bergerak, begitu pula sebaliknya. Contohnya, memasak air dengan panci di atas kompor, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi. Radiasi ialah perpindahan panas dari suatu media ke media lain dikarenakan adanya perbedaan temperatur tanpa menggunakan media. Contohnya, panas matahari yang terasa sampai ke bumi, panas dari api unggun yang terasa hangat di badan, menetaskan telur unggas menggunakan lampu.
Saya akan menjelaskan Quran Surat An-Nahl ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma daralakum fil ardi musana alwana fi dzalika laayatil liqaumin yatadzakkarun, yang artinya, dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda atau kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. A. Kajian tafsir Al-Quran. 1. Tafsir Jalalain. Dan dia menunjukkan pula bagi kalian apa yang telah dia ciptakan, makhluk yang telah dia ciptakan untuk kalian di bumi ini, berupa hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan serta lainnya, dengan lain-lain warnanya, seperti ada yang merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengingatkannya, mengambilnya sebagai pelajaran. 2. Tafsir Quraisy Shihab menjelaskan bahwa selain yang telah diciptakan oleh Allah di langit dan disediakan untuk memanfaatkan kalian, Dia yang juga menciptakan berbagai macam binatang, tumbuhan, dan benda di bumi untuk kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang jelas dan banyak bagi kaum yang selalu merenungkan hingga mengetahui kekuasaan Sang Pencipta dan kasih sayangnya kepada mereka. B. Analisis pembahasan. Maksud pembahasan pada tafsir ini yaitu mengenai hal seperti hewan, tumbuhan-tumbuhan, dan lain, dan meratanya ihsan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya akan menjelaskan Quran Surat Al-An'am ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. A. Kajian tafsir Al-Quran. 1. Tafsir Jalalain. Segala puji yaitu ungkapan tentang sifat yang baik lagi tetap bagi Allah. Apakah yang dimaksud dengan pemberitaan dalam bentuk ini sebagai ungkapan rasa iman terhadapnya ataukah hanya sebagai panjatan puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau memang untuk keduanya memang mengandung beberapa hipotesis, akan tetapi hipotesis yang paling banyak rendahnya ialah yang ketiga. Demikianlah menurut pendapat sahih di dalam surah Al-Kahfi, yaitu yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah menyebutkan keduanya secara khusus mengingat keduanya adalah makhluk ciptaan Allah yang paling besar di mata orang-orang yang menyaksikannya. Dia mengadakan menjadikan gelap dan terang, artinya setiap yang gelap dan terang. B. Tafsir Quraisy Shihab. Dalam tafsir ini secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut. A. Mengingatkan kepada manusia bahwa pada alam dan isinya ini terdapat bukti-bukti kebesaran dan keperkasaan serta keesaan Sang Pencipta. B. Kisah beberapa orang nabi, dimulai dengan kisah Nabi Ibrahim dan bagaimana ia menyimpulkan kewajiban ibadah dan keesaan Allah dengan mengamati berbagai fenomena alam. C. Mengarahkan pandangan kepada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah dan menerangkan bagaimana Allah telah menumbuhkan zat hidup yang hijau segar dari suatu hal yang kering dan padat. D. Sifat orang-orang yang ingkar dan bagaimana mereka menggantungkan diri kepada angan-angan kosong yang menyesatkan dan menjauhkan mereka dari suatu kebenaran yang telah terjadi dalam peristiwa tersebut. Integrasi ayat-ayat Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 46. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara orang-orang Yahudi ada sekelompok orang yang cenderung mengubah-ubah perkataan dari makna sebenarnya. Ungkapan tersebut dibuat begitu serupa sehingga seolah-olah mereka mengharapkan kebaikan dari Rasulullah SAW.
Padahal sebenarnya keburukanlah yang diharapkan menimpa Rasulullah. Allah menjauhkan rahmatnya kepada orang-orang tersebut disebabkan oleh kemungkaran yang telah mereka lakukan. Quran Surat Ar-Rum ayat 19. Ayat tersebut menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang hidup dari yang mati seperti halnya manusia. Manusia diciptakan melalui air mani, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula menciptakan sesuatu yang mati dari yang hidup sebagaimana ia mengeluarkan air mani dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang mampu menghidupkan kembali bumi yang mati. Dan seperti itulah gambaran kelak ketika manusia keluar dari kuburan untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas perbuatan mereka di dunia.